Iya, oke. Shalom, Bapak, Ibu, dan Shalom, saudara-saudari Gusti. semuanya. Malam. Ya, terima kasih Pak Hens udah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada malam hari ini. Saya hanya mau menguraikan sedikit aja, yaitu tentang yang sudah dibahas oleh Pak Hens di dalam Zoom meeting yang ke-52. Wah, Pak Hens pernah membahas tentang "Kupercaya akan janjimu", dan ada satu pujian yang liriknya mengatakan, "Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya." Nah, Amin. dikatakan bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah satu landasan atau satu fondasi yang mutlak, yang kokoh di dalam menghadapi situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan bahwa rancanganmu bukanlah rancangan, jalanmu bukanlah jalan, seperti tingginya langit dan bumi. Demikianlah jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, di situ dikatakan bahwa dibahas bahwa ada 3 dimensi iman dan percaya. Yang pertama dikatakan bahwa iman itu dalam kata Ibraninya adalah percaya itu dalam kata Ibraninya adalah iman. Jadi iman atau percaya itu adalah satu keyakinan terhadap karya Kristus yang telah mati untuk dosa seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, iman atau percaya adalah kesediaan untuk mengenal Allah, mengenal pribadi Allah, dan ini harus melalui satu proses. Satu proses yaitu suatu hubungan, yaitu hubungan antara anak dan bapa. Dan yang ketiga, iman adalah percaya, adalah satu keyakinan penuh terhadap kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di keabadian, yaitu di langit baru dan bumi baru. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, malam hari ini saya mau menguraikan sedikit tentang iman percaya bagian yang kedua, yaitu iman atau percaya yang adalah kesediaan untuk mengenal Allah, mengenal pribadi Allah, dan malam hari ini saya tambahkan satu tema, yaitu tentang kasih tak bersyarat. Ya. Nah, di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat 18 dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan, "Aku berdoa supaya kamu bersama dengan orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Di dalam ayat ini dikatakan bahwa kasih Allah itu memiliki 4 dimensi, yaitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Bahkan Rasul Paulus mengatakan lebih dari semua itu, lebih dari semua ini. Semua kita, orang-orang yang pinter sekalipun, bahkan Rasul Paulus mengatakan dia tidak dapat memahami semua kasih Allah. Rasul Paulus tidak dapat menyelami akan kasih Allah ini. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan betapa dalamnya kasih Allah itu. Satu poin, betapa dalamnya kasih Allah. Karena ada banyak poin, saya hanya beberapa saja, yang satu aja yang akan saya sampaikan. Dan malam hari ini saya akan sedikit membawa
renungan ini di dalam satu perumpamaan yang terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat ke-17. Ini cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, di sini diceritakan ada 2 orang anak, kemudian yang bungsu datang kepada bapaknya dan meminta warisan. Lalu pergi berfoya-foya dan habislah semua hartanya. Lalu ia ingin mengisi perutnya karena lapar. Dengan ampas babi, tetapi tidak ada seorang pun memberikan kepadanya. Kemudian di dalam Lukas 15 ayat 17 ini dikatakan bahwa lalu ia menyadari. Dia menyadari keadaannya katanya. Di rumah baku banyak orang upahan. Dan banyak makanan berlimpah. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dikatakan begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara semuanya, di dalam adat istiadat orang Yahudi ada 3 pilihan. Ada 3 perlakuan terhadap anak ini. Yang pertama, anak ini ketika dia balik lagi, dia harus dihukum mati. Karena anak ini adalah anak yang boleh dikatakan kurang ajar, meminta warisan sebelum orang tuanya mati. Pilihan yang kedua, bahwa anak ini diterima, tetapi anak ini tidak lagi dianggap sebagai anak. Yang ketiga, anak ini diterima, tetapi anak ini boleh diusir. Nah, itu ada 3 pilihan yang ada di adat istiadat orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara semuanya, dikatakan di dalam ayat ini, anak ini menyadari perbuatannya. Nah, seharusnya di dalam keadaan seperti ini, berapapun besarnya dosanya, berapapun besarnya kesalahannya, sekalipun anak ini sudah meninggalkan Tuhan, jauh meninggalkan Tuhan, di dalam bahasa umumnya mungkin dikatakan bahwa anak ini murtad. Anak ini sudah mendukakan Tuhan. Dan kita sudah pernah bahas dengan sharing di malam ini bagaimana kalau kita mendukakan Roh Kudus. Jadi anak ini dia murtad. Dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang-orang ini pribadi, anak ini pernah lahir baru, kalau anak ini pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka di dalam dirinya ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Dan satu saat masih menyadari akan keadaannya. Nah, dikatakan bahwa akhirnya anak bungsu ini menyadari keadaannya. Dan pada saat dia mengalami kelaparan, dan dia menyadari bahwa di rumah Bapak banyak makanan. Lalu dia berkata bahwa aku akan pergi ke rumah Bapak dan berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak dan terhadap surga.
Dan aku akan berkata, jadikanlah aku sebagai orang upahan. Nah, kemudian ketika dia menyadari hal ini, anak ini kenal sekali akan sifat bapaknya. Anak ini kenal sekali akan kasih dari bapaknya. Anak ini tahu akan bapaknya. Dan dia kenal akan bapaknya. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia bisa kenal bapaknya? Bagaimana dia bisa tahu sifat bapaknya? Bagaimana dia tahu akan kasih bapaknya? Karena sebelum dia pergi meninggalkan bapaknya, ada hubungan antara bapak dan anak. Sehingga anak ini bisa mengenal sifat bapaknya. Anak ini bisa mengenal kasih bapaknya. Anak ini bisa tahu banyak tentang bapaknya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita saat ini sudah bergaul karib dengan Tuhan? Apakah kita saat ini tahu akan sifat-sifat daripada kita tahu akan berapa besar kasihnya? Kita kenal dia. Bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu adalah satu proses. Adalah satu proses. Dan indikator dari bergaul karib dengan Tuhan itu adalah berapa banyak waktu yang diberikan kepada Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita memberikan waktu sebentar, apakah mungkin kita bisa dikatakan bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan? Karena bergaul karib dengan Tuhan itu adalah satu kedekatan dengan Tuhan. Dan satu kedekatan dengan Tuhan itu bisa kita hadirkan, bisa kita tambah-tambahkan ketika kita memiliki waktu hubungan dengan Tuhan, keintiman yang semakin hari semakin banyak. Waktu yang kita berikan kepada Tuhan itu semakin hari semakin banyak. Baru kita bisa merasakan bagaimana sifat Tuhan, bagaimana karakter Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal akan kasih Tuhan. Bagaimana kita tahu rancangan-rancangannya di dalam hidup kita. Bagaimana tahu kita apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Itu yang harus kita perjuangan setiap hari untuk kita bisa boleh bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita supaya dekat dengan Tuhan? Karena Tuhan itu adalah roh. Dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh dan kita menjemah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, itu harus melalui roh. Dengan roh yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita bisa mulai mengerti bahwa bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana tentang kasih Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, yaitu melalui pergaulan karib dengan Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, satu hal yang harus kita perhatikan. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Semua mungkin pasti kita kenal. Kalau Bapak kita itu adalah Allah yang tidak pernah buru-buru. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ada waktunya.
Pengkhotbah 3 ayat 1. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa dan memohon sesuatu kepada Tuhan, tidak serta-merta setelah berdoa kemudian Tuhan jawab. Betul begitu? Dikatakan Allah itu tertib, tidak terburu-buru. Dan dia akan menjawab segala permohonan kita, segala doa-doa kita tepat pada waktunya. Dan tidak pernah terlambat untuk menjawab segala doa-doa kita. Tetapi di dalam ayat Lukas 15 ayat 20 dikatakan bahwa ini salah satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan dinyatakan terburu-buru. Ayat 20 dikatakan ayah itu berlari-lari mendapatkan dia. Kemudian dia merangkulnya dan mencium dia. Saudara, saat dia dari jauh, Bapak melihat bahwa anaknya itu pulang dan dia terburu-buru lari menghampirinya. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan dirinya. Diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih yang kekal itu kepadamu. Jadi, ayah ini lari terburu-buru ketika anaknya datang. Ketika datang menghampirinya. Pada saat anaknya pulang, bapaknya sudah lihat dari jauh. Sudah kelihatan. Karena dia selalu menunggu. Matanya selalu tertuju dan berharap kepada anaknya untuk pulang. Dan ketika dia lihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium. Ini luar biasa. Satu-satunya Tuhan dikatakan terburu-buru untuk lari mendapatkannya. Dia tidak sabar saat dia mau menyatakan kasihnya kepada anak ketika dia bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu dalam bagi Tuhan. Tidak ada noda yang terlalu hitam bagi dia. Tidak ada jurang yang terlalu dalam bagi dia untuk dia dapat menolong. Tidak ada lembah kekelaman yang tidak dapat dilalui ketika kita boleh berjalan dengan. Nah, betapa dalamnya kasih Bapa kepada kita. Anak bungsu ini mengenal sifat dari bapaknya. Anak bungsu ini mengenal kasih dari bapaknya. Anak bungsu ini mengenal hati bapaknya. Dan kasih Bapak ini tidak bersyarat. Kasihnya tidak bersyarat. Kalau pada saat ini kita ada di dalam badai, di dalam masa pandemi ini, kita ada di dalam badai. Dan banyak orang mulai khawatir, mulai goyah, sehingga kita mungkin bisa mendugakan Tuhan dengan ya beralih ke ilah-ilah lain. Nah, saudara, saat ini keadaan dunia ini semakin hari semakin digoncangkan. Dan dunia ini semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan. Dunia ini terus digoncang, sehingga orang mulai menjadi takut. Supaya orang menjadi ketakutan. Sehingga segala sesuatu semuanya itu dipropagandakan oleh iblis. Rasa ketakutan itu dengan sistematis, dengan terstruktur dan masif. Sehingga jika jiwa kita ini meresponinya
supaya jiwa ini meresponi dengan ketakutan. Dan ketika ketakutan itu bertambah, maka ketakutan itu kan menjadi satu kekhawatiran. Dan kemudian akhirnya akan menjadikan satu kegelisahan. Dan kita akan menjadi gentar. Nah, saudara, pada saat kita merasakan satu ketakutan, satu kesedihan, satu kedukaan, satu kepanikan, satu kekhawatiran, maka kita harus cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Meminta ampun kepada Tuhan. Karena Dia, Tuhan, Dia sedang menunggu kita dengan belas kasih-Nya yang luar biasa yang akan dinyatakan kepada kita. Jangan kita takut lagi, jangan kita gentar lagi, jangan kita khawatir lagi dengan apapun yang ada di depan kita. Karena Tuhan, Dialah yang akan memberikan kepada kita tuntunannya, pimpinannya, penyertaannya di dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Karena Dia sudah memberikan kepada kita roh, yaitu Roh Kudus di dalam hidup. Untuk kita boleh dipimpin di dalam satu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itulah yang akan membawakan kita, yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah di dalam kehidupan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin itu aja Pak Hin yang boleh saya sampaikan. Selamat malam. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Hambanya, Pak Stefanus Lee, telah membagikan kita